Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dan saat ini saya akan membagikan berkat kebenaran firman Allah dengan topik ketika penderitaan datang, jangan lupa bahagia. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa bahagia ketika kita lagi dalam keadaan menderita, ketika kita lagi dalam keadaan masalah atau kesulitan. Jangan lupa bahagia. Haleluya. Nah, mari kita baca ayat Alkitab di dalam Ratapan pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Kita sama-sama baca. Ayat 17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan dapat dialami oleh semua orang. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita bisa saja mengalami penderitaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu penderitaan datang, ada rasa sakit. Waktu penderitaan datang, ada rasa kesusahan. Waktu penderitaan datang, ada rasa kesedihan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan akan menyerang secara fisik, bahkan mental seseorang. Penderitaan akan mengganggu kesejahteraan kita. Penderitaan akan bisa membuat kita hilang damai sejahtera. Penderitaan bisa menyebabkan kita ada dalam bahaya. Saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan bisa menyebabkan seseorang tidak lagi mampu melihat Allah sebagai penolong. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Musuh orang benar adalah iblis. Ya, sekali saya katakan ini, iblis bukan hanya mau menghancurkan saudara. Alkitab berkata, iblis datang dia mencuri, iblis datang dia akan membunuh dan membinasakan saudara. Jika saudara yang dikasih Tuhan, engkau dalam keadaan kesusahan, engkau lagi dalam keadaan terpuruk, situasimu tidak menguntungkan, saat-saat seperti itu, iblis bisa memakai keadaan itu untuk membuat kita hilang pengharapan kepada Allah, untuk membuat kita tidak lagi melihat Allah sebagai penolong satu-satunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bisa bahagia walaupun saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam kesulitan atau kita dalam keadaan menderita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat ada 3 hal. Sekali lagi, ketika penderitaan datang, maka ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yaitu dalam pembacaan ini, saudara, saya melihat seperti ini. Kesejahteraan, sekali lagi, kesejahteraan itu hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya, bisa katakan amin? Amin. Kesejahteraan itu, sekali lagi saudara, kesejahteraan itu hanya bisa ada di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara tanya apa itu kesejahteraan? Kesejahteraan adalah suatu rasa aman. Kesejahteraan adalah suatu keadaan yang merasa cukup, suatu keadaan yang damai, suatu keadaan yang terhindar dari gangguan. Kesejahteraan itu bisa berarti keadaan yang selamat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan definisi itu tentu siapapun akan menginginkan kesejahteraan. Tetapi persoalannya itu hanya sebatas keinginan. Kenapa, saudara? Sebab saya melihat seperti ini, banyak kali, sekali lagi banyak kali sebelum penderitaan datang, kita seringkali melupakan Tuhan. Banyak kali kita lebih mengandalkan harta kita, kita lebih mengandalkan kekuatan kita, kita lebih mengandalkan pikiran kita, dan kita waktu penderitaan datang, akhirnya kita tidak tahu harus berbuat apa. Sebab semua yang kita andalkan itu tidak dapat menolong kita.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin berkata, hanya di dalam Tuhan engkau akan mendapatkan damai. Dan hanya di dalam Yesus Kristus engkau akan mendapatkan sejahtera. Hanya di dalam Yesus Kristus engkau akan merasa aman, selamat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menggambarkan apa yang Lukas 15 ayat 17 katakan, ya. Ini ada satu perumpamaan yang Yesus katakan bagaimana seorang anak, ya, hilang kesejahteraannya. Nah saudara, dalam Lukas 15 ayat 17 Alkitab berkata begini, kita baca sama-sama Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini saudara melihat program ini dan kemudian engkau menyadari dan mungkin saja keadaanmu seperti keadaan anak yang hilang ini, engkau hilang damai sejahtera, maka saat ini saya ingin berkata, inilah waktunya kita mengambil tindakan untuk kembali kepada Bapa, untuk kembali percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anak terhilang ini menyadari keadaannya, saudara, banyak kali orang tidak menyadari bahwa dia sudah terjatuh. Banyak kali orang tidak menyadari bahwa sukacitanya sudah hilang. Tetapi kalau saat ini engkau melihat program ini dan engkau merasa engkau ada dalam keadaan tertekan, engkau merasa dalam keadaan hilang damai sejahtera, saatnya engkau kembali kepada Bapa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu anak ini kembali kepada bapaknya, Alkitab berkata seperti ini, ketika ia masih jauh. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, ayahnya mendapatkan dia. Alkitab berkata dia langsung dirangkul dan langsung dicium oleh bapaknya. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, apapun keadaan kita, apakah kita sementara sakit atau sehat, apakah kita sementara diberkati atau belum melihat jalan keluar, saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah satu hal. Saya ingin menyampaikan hal ini. Hidup ini hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan. Nikmati kesejahteraan itu hanya ada di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, jika hidupmu ingin sejahtera, jangan jauh dari Tuhan. Amin. Jika ingin hidupmu sejahtera, jangan jauh dari Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua yang saya perhatikan, mari kita baca Ratapan 3 ayat 18, ya. Berkata seperti ini, ayat 18. Ratapan 3 ayat 18. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Hal kedua yang saya perhatikan seperti ini, bahwa ketika penderitaan datang, sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika penderitaan datang, maka ketenaran, sekali lagi, ketenaran seseorang ataupun pengharapannya akan hilang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu bisa membuat semangat kita goyah. Penderitaan itu bisa membuat orang kehilangan semangat. Penderitaan itu bisa menghancurkan semua impian dan harapan seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan sekarang kalau kita bicara di tengah wabah virus corona ini, saudara, banyak impian, sekali lagi banyak impian dan harapan yang hilang. Saudara, dalam situasi yang terjadi saat ini, tidak sedikit orang mengalami PHK, dan itu bisa berdampak pada mental seseorang. Orang bekerja dari rumah, orang sekarang melangkah, orang harus berhikmat dengan langkahnya.
Saya katakan demikian ya, orang berhikmat dengan langkahnya. Setiap orang harus menjaga kesehatannya. Dan saudara, itulah keadaan yang terjadi di dunia sekarang ini. Bahwa penderitaan melalui wabah virus corona ini menyebabkan banyak korban jiwa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau berbicara tentang pemerintah, pemerintah sudah maksimal, tenaga medis sudah maksimal, aparat TNI Polri bekerja dengan maksimal. Dan saya menghimbau saudara, dalam program ini juga, mari kita rakyat, mari kita umat Tuhan, untuk senantiasa mendengar arahan pemerintah, untuk kita tetap tinggal di rumah, untuk kita tetap beraktivitas dari rumah, untuk kita menjaga kesehatan kita. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, ini untuk menjaga kita sendiri dari keadaan yang tidak menyenangkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh kerjasama, kita dibutuhkan ya untuk kerjasama yang baik saudara. Ya, kita harus melawan wabah virus corona ini dengan memperhatikan arahan pemerintah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita harus tinggal di rumah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Tapi ada satu hal yang saya ingin katakan seperti ini. Ketaatan akan membuahkan hasil yang baik. Bisa katakan amin? Kalau kita taat, maka akan ada hasil yang baik yang kita dapatkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa daerah yang aman itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah saudara, saya katakan, kita bisa terhindar dari malapetaka dengan hidup dengar-dengaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan tetap kota perlindunganmu, jadikan Tuhan tetap kota bentengmu. Sebab Alkitab berkata, kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Bahkan Alkitab berkata seperti ini, saudara, nama Tuhan adalah menara yang kokoh. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia pasti selamat. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, artinya saya ingin berkata seperti ini. Kalau ada di antara kita saat ini kehilangan pengharapan, ada di antara kita yang hidup dalam kekhawatiran, perhatikanlah hal ini, bahwa saatnya kita harus mengambil tindakan. Berlarilah kembali kepada Tuhan, seperti peristiwa anak yang hilang tadi saudara. Ya, dia kembali kepada bapaknya. Berlarilah kepada nama Tuhan, karena nama Tuhan adalah menara yang kuat bagi kita semua. Haleluya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesus ada pengharapan, ada jaminan akan hari esok. Jangan takut saudara, ada kepastian pemeliharaan Tuhan. Saya bacakan saudara Amsal 23 ayat 18 ya, berkata begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bisa katakan amin? Amin saudara. Kalau saudara sudah hilang harapan, ingat di dalam Tuhan ada pengharapan. Engkau mungkin sudah khawatir, ingat di dalam Tuhan ada pemeliharaannya. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan, jika penderitaan datang, saya ingin berkata, jangan lupa bahagia. Haleluya. Nah saudara, kenapa saya katakan jangan lupa bahagia? Mari kita lihat Ratapan 3 ayat 17b. Kita ulangi. Ayat 17b berkata begini, aku lupa akan kebahagiaan. Nah saudara, jadi memang kalau orang menderita, orang lagi sengsara, ya, penderitaan itu membuat orang tertekan. Penderitaan itu bisa membuat orang sakit, ya, dan dalam keadaan yang sudah lemah. Bisa kita lihat jarang orang dalam keadaan begitu saudara bisa bersyukur. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bersyukurlah dalam segala keadaan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi waktu kita menderita, waktu kita sakit, waktu kita ada dalam keadaan yang terpuruk, kita harus tetap bersyukur. Haleluya. Orang yang bahagia itu kelihatan dari mukanya, dia riang, dia sukacita, dia gembira. Dan ada juga orang yang menggambarkan atau mengekspresikan sukacitanya, bahagianya dengan mengeluarkan air mata. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bahagia itu bukan karena
doa kita dijawab. Bukan karena permintaan kita dikabulkan. Bahagia itu adalah bagaimana kita bisa bersyukur dengan keadaan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Situasi di mana kita berada. Nah saudara, saya mau katakan begini. Orang yang mengandalkan Tuhan, sekali lagi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, orang tersebut bahagia. Mengapa? Nah kalau kita baca Ratapan 3 ayat 22 dan 23, kita maju di dalam ayat 22 dan 23. Ayat 22 berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dengan ayat ini saya melihat ada jaminan Tuhan bagi orang percaya. Amin. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan bahwa kasih setianya selalu baru setiap hari. Setiap hari kita akan menikmati dan segala yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan akan memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan akan memperhatikan apa yang kita perlukan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan melihat sengsara kita. Tuhan akan melihat kesusahan kita. Dan Tuhan pasti akan menyembuhkan penyakit kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kenapa demikian? Karena besar setia Tuhan. Bisa katakan amin? Haleluya. Nah saudara, persoalannya, percayakah saudara pada pemeliharaan Tuhan? Percayakah saudara akan kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari? Allah tidak pernah memberikan saudara hal yang basi. Allah memberikan kepada saudara berkat yang baru. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan, saat engkau menikmati hari-hari yang Tuhan percayakan, engkau menarik napasmu, engkau berkata, oh terima kasih Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada yang hilang semangat, sudah patah semangat. Saya mau bacakan kepada saudara Ratapan 3 ayat 24. Ya, saya maju satu ayat lagi. Ratapan 3 ayat 24 berkata begini saudara, Tuhan adalah bagianku. Sekali lagi, kalau saudara tertekan, kalau saudara lagi khawatir dalam persoalan, katakan kalimat ini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Haleluya. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hartamu. Di tengah situasi seperti ini katakan, hai jiwaku, Tuhan adalah bagianku. Karena itu aku akan berharap kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kata lain saya mau katakan seperti ini, jadikan Tuhan, sekali lagi, jadikan Tuhan bagian hidup kita. Jadikan Tuhan bagian masa depan kita. Jadikan Tuhan bagian setiap rencana-rencana kita. Apa saudara menjadikan Tuhan? Apa saudara melibatkan Tuhan dalam setiap rencanamu? Mungkin ada yang sudah berencana, oh setelah wabah virus corona ini selesai, saya akan berbuat begini, saya akan berusaha begini dan seterusnya. Itu bagus. Tapi saran saya, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Karena Tuhan adalah bagian kita. Dan tekankan pada jiwamu, karena Tuhan adalah bagianku, aku akan berharap hanya kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara yang dikasih Tuhan, apapun situasimu sekarang, saya akan berkata seperti ini, kita selalu memiliki pengharapan. Nah kalau sudah ada pengharapan, maka saya mau berkata, jangan lupa bahagia. Amin. Haleluya saudara. Jangan lupa bahagia. Ketika penderitaan datang, jangan lupa bahagia. Kenapa? Di tengah penderitaan selalu ada pengharapan
dari Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Katakan amin, amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara yang dikasihi Tuhan, renungan saat ini, berkat firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita, ketika penderitaan datang, sekali lagi jangan lupa bahagia, sebab ada pengharapan di dalam penderitaan sekalipun dari Tuhan. Nah saudara, maka kita harus ketahui 3 hal. Yang pertama kita sudah bahas adalah kesejahteraan itu. Sekali lagi, kesejahteraan itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, tetap bahagia sekalipun kita dalam penderitaan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, inilah berkat kebenaran firman Allah. Dan di akhir program ini saya ingin berkata bahwa saudara kita tetap kuat, percaya dan andalkan Tuhan. Tetap semangat saudara, karena saudara adalah orang yang diberkati. Karena kasih Allah akan menjadi milik saudara. Karena berkat-berkatnya akan dicurahkan bagimu. Dan di akhir program ini saya ingin kembali ingatkan saudara bahwa kasih dan kuasa Yesus Kristus akan menyertai setiap perjalanan iman pengharapanmu. Akan menyertai hari-hari hidupmu. Masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang. Haleluya. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sekalipun kita ada di tengah keadaan situasi seperti sekarang ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.